Oke, Pak. Baik, terima kasih Pak Latri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Prodi PPG Universitas Negeri Makassar, yang saya hormati Sekretaris Prodi PPG Universitas Negeri Makassar, yang saya hormati Bapak Dekan, para guru besar yang sempat hadir memberikan support kepada kita semua sehingga bisa melaksanakan tugas ini lebih baik lagi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Pamong, dan tak lupa yang saya hormati Bapak Ibu admin kelas yang sempat berpartisipasi pada malam hari ini. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmatnya lah sehingga pada malam ini kita kembali bisa duduk bersama, bersua bersama untuk kembali menyamakan persepsi berkaitan dengan pelaksanaan PPG dalam jabatan kategori 2 untuk pendalaman materi langkah ketiga. Baik, perkenankan saya menayangkan materi berkaitan dengan aktivitas yang akan kita lakukan pada langkah ketiga ini, yaitu penentuan penyebab masalah. Malam ini saya melihat bahwa pada umumnya yang hadir pada ruang ini adalah Bapak dan Ibu yang telah bertugas pada kegiatan-kegiatan sebelumnya. Oleh karena itulah penyamaan persepsi malam ini saya yakin tidak serumit pada penyamaan persepsi awal, terutama berkaitan dengan penentuan penyebab masalah. Sebab terus terang Bapak dan Ibu, saya sampaikan secara pribadi, saya merasakan bahwa langkah ketiga ini adalah merupakan langkah yang terberat ataukah paling sulit di dalam pendalaman materi dari 3 langkah yang ada, yaitu langkah 1, langkah kedua, dan langkah ketiga. Oleh karena itu, boleh dikatakan bahwa langkah ketiga ini sebenarnya adalah merupakan langkah yang sangat menentukan untuk lanjutan tahapan atau langkah berikutnya, yaitu pada penyusunan perangkat yang akan dimulai pada langkah keempat. Karena jika di sini bermasalah, maka pasti langkah-langkah berikutnya, langkah 4, 5, 6, dan seterusnya pasti akan bermasalah. Oleh karena itulah, perlu saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang bertugas pada langkah ketiga ini, ya boleh dikatakan sebagai penjaga gawang ataukah benteng terakhir, yang apakah mahasiswa kita itu memang bisa selamat menuju ke langkah keempat dengan baik ataukah sebaliknya. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu kita lakukan sebenarnya, walaupun itu sudah menjadi tugas atau tanggung jawab teman-teman kita pada langkah 1 dan langkah 2, tetapi tetap saya ingatkan bahwa Bapak dan Ibu tetap memperhatikan langkah-langkah yang telah dilakukan pada kegiatan sebelumnya, terutama hasil terakhir dari langkah kedua, yaitu eksplorasi penyebab masalah yang telah dituangkan mahasiswa kita pada LK-nya. Jika memang ditemukan sesuatu yang perlu direvisi, perlu ditambah, ataukah perlu disempurnakan, maka
tolong Bapak Ibu jangan segan-segan untuk menyempurnakan, untuk merevisi atau memberi saran kepada mahasiswa kita. Sehingga di dalam melaksanakan aktivitas untuk langkah ketiga ini, mahasiswa kita mengerjakan terutama dalam penentuan penyebab masalah itu adalah menyelesaikan atau menentukan masalahnya berdasarkan memang langkah-langkah yang tepat yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk langkah ketiga ini, penentuan penyebab masalah dilaksanakan selama 4 hari. Tentu Bapak dan Ibu yang punya pengalaman di kategori 1, di sini tampak ada perbedaan. Pada kategori 1 hanya 3 hari, sedangkan untuk kategori 2 ini ditambah 1 hari menjadi 4 hari. Dan tentu dari pengalaman kita pada kategori 1 tentu saja merupakan hal yang wajar jika ada penambahan 1 hari karena aktivitas mahasiswa sedang pada langkah ketiga ini memang seperti yang saya sampaikan tadi cukup berat. Nah, kegiatan ini insya Allah kita akan mulai besok yang merupakan hari ke-11 dari kegiatan pendalaman materi ini sampai dengan hari ke-14. Nah, pada hari ke-11 dan ke-12 Bapak dan Ibu besok lusa mendiskusikan mencari akar penyebab. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang saya katakan tadi adalah berat, adalah mencari akar penyebab dari beberapa penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Selain itu, aktivitas mahasiswa kita juga mengklasifikasi atau mengelompokkan dan mengkonsultasikan penyebab masalah yang telah diidentifikasi. Nah, tugas kita sebagai dosen, guru pamong, ya tentu lebih banyak memfasilitasi, membimbing, mengarahkan mahasiswa kita baik di dalam mencari akar penyebab masalah maupun membimbing mahasiswa kita untuk melakukan diskusi untuk mencari akar penyebab masalah yang telah diidentifikasi pada langkah kedua. Jadi saya kira Bapak dan Ibu yang tidak bertugas pada langkah kedua, di langkah kedua mahasiswa kita itu sudah mengidentifikasi beberapa penyebab masalah dan sudah dituangkan pada LK yang telah diselesaikan pada langkah kedua dan telah dimasukkan ke dalam LMS. Selanjutnya, pada hari ke-11 ini, insya Allah mulai besok dan hari ke-12, mahasiswa kita pertama, tentu kita harapkan mereka untuk mendownload LK 1.3, yaitu LK penentuan penyebab masalah yang ada pada LMS. Pertama-tama, mereka tentu diharapkan mengisi kolom kedua, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah. Ini sudah diselesaikan, sudah dikerjakan mahasiswa kita pada langkah kedua, yaitu tadi adalah merupakan hari terakhir di mana mahasiswa kita tadi pagi, sore sudah mempresentasikan LK 1.2 yang berkaitan dengan eksplorasi penyebab masalah. Jadi untuk mengisi kolom 2 ini tinggal menyalin dari LK 1.2 atau hasil eksplorasi penyebab masalah. Selanjutnya, kalau saya tunjukkan adalah contohnya seperti ini. Jadi LK 1.2 itu di mana ada kolom masalah yang telah diidentifikasi, ada 6. Sini saya contohkan 1. Lalu ke-6 masalah yang telah diidentifikasi itu mahasiswa kita telah mengeksplorasi penyebabnya. Baik dari kajian literatur, apakah itu buku teks, apakah itu artikel, maupun dari wawancara dengan guru, kepala sekolah, pengawas, teman sejawat,
maupun wawancara dengan pakar. Setelah itu, dari eksplorasi kajian literatur, eksplorasi hasil wawancara, mahasiswa kita menganalisis eksplorasi penyebab masalah tersebut, dikaitkan dengan ataukah dikomparasikan dengan kondisi sekolah atau karakteristik sekolah masing-masing. Karena yang dieksplorasi dari kajian literatur ataukah hasil wawancara belum tentu penyebab itu adalah penyebab tersebut juga muncul di sekolahnya. Maka yang dieksplorasi itu adalah yang memang dianggap ataukah paling sesuai, ataukah memang masalah itulah yang menurut hasil pengamatan guru atau mahasiswa kita, menurut pengalaman mahasiswa kita, atau menurut hasil refleksi mahasiswa kita. Nah, pada LK 1.3 ini adalah mahasiswa kita tinggal memindahkan, yaitu hasil eksplorasi penyebab masalah yang ada pada LK 1.2 kolom ketiga. Hanya memang supaya memudahkan mahasiswa kita, terutama pada langkah-langkah berikutnya atau kegiatan-kegiatan berikutnya itu, hasil eksplorasi penyebab masalahnya itu tidak disalin langsung seperti kegiatan-kegiatan yang lalu, di mana antara satu dengan LK yang lain itu pemindahannya adalah di copy begitu saja. Tetapi di sini supaya memudahkan untuk mencari akar penyebab masalah dengan menggunakan berbagai cara, nanti sebaiknya hasil eksplorasi yang dipindahkan itu adalah butir-butir ataukah gejala-gejala penyebab utama yang ada pada hasil eksplorasi. Yang saya contohkan di sini, misalnya pada hasil kajian literatur dari pendapat Aisyah, dari pendapat Miller dan sebagainya, butir-butir penyebab masalah itu antara lain kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, sampai kepada model, metode atau strategi pembelajaran yang digunakan guru. Jadi bukan lagi dalam bentuk teori, bukan lagi dalam bentuk deskripsi, tetapi butir-butir yang memang menjadi penyebab masalah atau yang menjadi pokok penyebab masalah. Itulah yang ditulis pada kolom kedua LK 1.3. Selanjutnya, setelah mahasiswa kita melakukan itu, dan ini saya kira mudah karena tinggal melihat butir-butirnya itu. Ya, sebagai contoh pada LK 1.2 itu menurut Aisyah, kan ada yang berkaitan dengan percaya diri. Ya, percaya diri itu saya pindahkan. Ada berkaitan dengan inisiatif. Ya, saya pindahkan inisiatif. Lalu menurut Miller itu ada hal-hal yang berkaitan dengan misalnya berkaitan dengan orang tua, ada berkaitan dengan fasilitas belajar dan sebagainya. Itulah yang juga saya pindahkan pada LK 1.3 ini. Nah, tentu kalau kita memberikan contoh seperti ini, mahasiswa kita itu pasti dengan akan mudah memahami apa yang kita inginkan. Selanjutnya, Bapak Ibu, setelah itu maka LK 1.3 setelah diisi dari LK 1.2 dengan cara menuliskan saja butir-butir pokoknya, maka akan tampak seperti ini. Tentu selanjutnya mahasiswa kita mulai diarahkan untuk mengisi kolom ketiga, yaitu mencari akar penyebab masalah. Nah, inilah yang seperti saya katakan tadi, yang memang agak berat menurut saya untuk dilakukan oleh mahasiswa, karena penentuan akar penyebab masalah ini harus dilakukan dengan cara-cara atau teknik-teknik tertentu, di mana khusus untuk PPG dalam jabatan tahun 2022 ini, baik untuk kategori 1
maupun kategori 2 itu menggunakan cara yang disebut dengan root cause analysis, yaitu analisis akar masalah. Itu adalah merupakan teknik atau cara yang harus digunakan oleh mahasiswa kita di dalam menentukan akar masalah, yaitu dengan menggunakan teknik RCA atau root cause analysis. Nah, yang dimaksud analisis akar penyebab masalah ini sebenarnya adalah proses menemukan akar penyebab dari suatu masalah untuk dapat mengidentifikasi solusi yang tepat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses identifikasi akar penyebab masalah dilakukan agar bisa dicarikan solusi dari akar penyebab masalah tersebut. Jadi akar masalah ini begitu penting ditemukan oleh mahasiswa kita dengan tepat, karena inilah yang nanti dijadikan atau yang akan dicarikan solusinya. Oleh karena itulah, seandainya kita umpamakan tugas seorang dokter, maka RCA ini adalah upaya dari dokter itu untuk menentukan penyakit dari pasiennya itu, dari beberapa gejala yang dimunculkan, dari beberapa tanda dan gejala yang dimunculkan. Karena pasien itu kan biasa diistilahkan, sama juga dalam RCA itu ada istilah tanda dan gejala, dan itu berbeda. Kalau tanda itu adalah sesuatu yang biasanya ditunjukkan melalui cara-cara tertentu, misalnya pemeriksaan dan sebagainya. Sedangkan gejala itu adalah bersifat subjektif, biasanya keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pasien ataukah orang yang bermasalah. Nah, kalau penyakitnya sudah ditentukan, misalnya demam berdarah, tentu mudah menentukan solusinya. Tetapi dari tanda dan gejala itu, dokter keliru di dalam menentukan akar penyebab masalah atau penyakitnya. Misalnya, tiba-tiba dia mengatakan tifus atau tipes. Nah, tentu solusinya akan berbeda dan bisa keliru. Kalau penyakit sesungguhnya itu adalah demam berdarah, lalu ditentukan sebagai penyebab masalah utamanya atau akar masalahnya itu adalah penyakit yang berbeda, maka obatnya pasti akan keliru. Sama halnya aktivitas mahasiswa kita ini. Jika keliru di dalam menentukan akar penyebab masalah, maka pasti solusi yang diberikan itu mungkin tepat solusinya, tetapi setelah diimplementasikan nanti di dalam kelas, maka itu sesuatu yang diimplementasikan itu adalah sesuatu yang tidak seharusnya diberikan kepada siswa. Mengapa? Karena bukan itu penyakitnya siswa, bukan itu masalahnya siswa, lalu diberi solusi seperti ini. Inilah makanya saya katakan berkali-kali, di sini memang butuh bimbingan kita, bantuan kita, arahan kita agar mahasiswa kita bisa menentukan akar penyebab masalah ini dengan tepat. Nah, kalau kita umpamakan bahwa root cause analysis ini adalah, ya bisa kita umpamakan seperti tumbuhan itu. Jadi tumbuhan itu yang tampak pada permukaan itu kan hanya gejala-gejala itu, hanya gejala yang dimunculkan, yang ada atau kayak nampak di permukaan. Misalnya kelihatan layu, kelihatan menguning, kerdil. Tetapi di mana permasalahan utamanya itu? The underlying cause, di mana penyebab utamanya? Dia berada di bawah yang tidak tampak, yaitu pada akar. Nah, sama halnya dengan permasalahan yang kita harapkan untuk ditemukan oleh mahasiswa. Jangan sampai
yang tampak di permukaan itulah yang dinyatakan atau yang diklaim sebagai akar permasalahan. Padahal sebenarnya akar permasalahan sesungguhnya bukan ada pada permukaan. Selanjutnya, apa karakteristik root cause analysis ini adalah mencegah sekaligus memecahkan masalah mendasar, dilakukan dengan mengumpulkan data dan bisa menggunakan berbagai teknik atau metodologi, dan ini juga melampaui masalah artifisial, menunjukkan proses dari satu sistem gagal atau akar sebab dan akibat. Selanjutnya, tujuannya ya untuk menemukan akar penyebab dari suatu masalah, untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh, untuk mengaplikasikan apa yang kita pelajari dari hasil analisis dan secara sistematis mencegah isu di masa mendatang, atau untuk mengulangi kesuksesan dalam mengatasi masalah tertentu. Jadi, mengapa kita melatih ataukah mengapa tim pengembang pusat menggunakan model ini atau teknik ini di dalam melaksanakan kegiatan di PPG ini adalah agar mereka nanti terbiasa untuk melakukan aktivitas yang sama mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul atau muncul di dalam kelas guru-guru kita. Selanjutnya, prosedur penentuan akar masalah ini sebenarnya dari langkah demi langkah prosedurnya adalah seperti ini. Pertama, mengidentifikasi masalah melalui pengalaman, refleksi atau diskusi. Kemudian mengelompokkan masalah, itu sudah dilakukan pada langkah pertama. Melakukan diskusi, refleksi, wawancara, literatur review, itu telah dilakukan pada langkah kedua. Lalu mengeksplor sebanyak mungkin faktor penyebab masalah, itu juga pada langkah kedua. Lalu melakukan analisis faktor-faktor penyebab, itu juga dilakukan mahasiswa kita pada langkah kedua. Dan sekarang adalah masuk kepada define root cause case, yaitu menentukan akar penyebab masalah. Nah, ada beberapa cara yang bisa dipakai ataukah digunakan untuk menganalisis akar masalah. Brainstorming, Pareto chart, fishbone diagram, Capture diagram, flow chart, run chart, histogram, control chart, tree diagram, design of experiment. Inilah beberapa tools atau cara yang bisa kita pakai, yang bisa kita berikan kepada mahasiswa untuk digunakan di dalam menganalisis akar masalah. Nah, dari apa yang saya sajikan ini, memang ada sesuatu yang memang sangat rumit. Misalnya run chart, flow chart, histogram, control chart, itu melalui aktivitas yang tidak mudah, karena proses-proses yang dilakukan untuk menentukan akar masalah itu adalah melalui proses penelitian dan menggunakan statistik yang tidak mudah. Oleh karena itulah, Bapak dan Ibu, tentu kita tidak bisa berharap banyak untuk mengarahkan mahasiswa kita untuk melakukan cara ataukah langkah-langkah yang rumit dengan waktu yang singkat. Karena memang kalau kita telusuri sebenarnya, RCA ini sebenarnya adalah cara yang pada umumnya dipakai oleh perusahaan di dalam menangani permasalahan yang muncul. Banyak digunakan di dalam industri. Tetapi tampaknya cara-cara ini dimasukkan ataukah dipinjam ataukah dimodifikasi untuk digunakan dalam dunia pendidikan. Sebagai contoh, fishbone
Mengapa ini saya contohkan? Karena ini yang sedikit lebih sederhana dibandingkan dengan yang lain. Yang biasa juga disebut dengan Ishikawa diagram. Ini sebenarnya adalah satu cara yang dipakai untuk menentukan atau menganalisis akar masalah yang dipopulerkan oleh Ishikawa, yaitu salah seorang pimpinan di dalam perusahaan Toyota untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam perusahaannya, di mana jika dilihat diagramnya ini mirip dengan tulang ikan yang disebut dengan fishbone. Nah, ini kalau diadaptasi di dalam dunia pendidikan, kan fishbone itu ada juga menggunakan istilah 6M tambah atau 5M plus A, di mana M pertama itu adalah manpower, method, dan seterusnya. Lalu diarahkan atau diadaptasi masuk ke dalam dunia pendidikan, maka manpower ini ya disebut dengan manusia, guru, siswa, kepala sekolah atau orang-orang yang terlibat dalam pembelajaran, metode, media, lingkungan belajar, materi pembelajaran, asesmen, dan evaluasi ataukah lingkungan. Nah, itu jadi cara untuk menggunakan diagram Ishikawa ini ya tinggal kita memasukkan di sini. Misalnya yang pertama itu adalah kita mengisi case 1 adalah manusia atau guru, misalnya kita letakkan di situ. Sedangkan problem, disinilah kita letakkan masalah utamanya pada problem, masalah yang telah diidentifikasi. Misalnya kemandirian belajar siswa rendah, letakkan di sini. Lalu kita analisis dari faktor guru, apa case 1A-nya, apa penyebab yang dimunculkan oleh guru. Ya, lalu case kedua yaitu berkaitan tadi dengan misalnya metode. Bagaimana dengan metode? Case kedua di sini. Metode, model yang dipakai guru, teknik yang dipakai guru, lalu strategi dan sebagainya. Apa masalah yang ada pada persoalan itu? Begitu pula case ketiga misalnya berkaitan dengan materi, berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan evaluasi. Lalu setelah itu, dari sekian itu, maka rumusan dari masalah-masalah yang dimunculkan dari 6 unsur tadi ini, itulah yang bisa dirumuskan menjadi suatu akar permasalahan yang tampak pada kepala ikan itu. Ya, ini memang sedikit menurut saya karena kita belum terbiasa menggunakan model seperti ini, jadi biasanya ya mungkin perlu latihan yang berulang-ulang. Tetapi saya yakin Bapak dan Ibu pada prodi-prodi tertentu mungkin saja fishbone atau Ishikawa diagram ini bukan sesuatu yang baru, karena mungkin sudah terbiasa menggunakan model ini atau fishbone ini sebagai model analisis yang biasa dilatihkan kepada mahasiswa. Jika biasa, tentu Bapak dan Ibu silahkan menerapkan ataukah menggunakan model ini untuk menuntun, membimbing mahasiswa kita untuk menentukan akar penyebab masalah. Nah, teknik yang lain adalah tree diagram. Ya, tentu saja ini juga saya kira sedikit sederhana dibandingkan dengan yang lain. Adalah pertama, tentu kita pada warna merah itu tinggal menuliskan ya kemandirian belajar siswa rendah. Lalu simptom 1, 2, 3 itu adalah gejala-gejala apa yang dimunculkan dengan adanya masalah itu. Nah, tentu ini mudah sebenarnya, karena pada langkah sebelumnya mahasiswa kita kan telah menemukan beberapa gejala sebenarnya, yaitu pada
langkah pertama diidentifikasi masalah LK 1.1. Jadi tinggal menuliskan simptom 1 itu apa gejalanya dari dari masalah. Lalu dan begitu pula gejala yang kedua dan seterusnya. Lalu berikutnya dari gejala yang muncul itu possible case 1 itu adalah berkaitan apa saja kemungkinan penyebabnya dan seterusnya. Jadi kita analisis terus-menerus dalam seperti diagram yang saya contohkan ini, dan mungkin saja di antara Bapak dan Ibu atau prodi-prodi yang lain mungkin sudah ada yang menerapkan atau terbiasa menerapkan ini, disilakan digunakan, dilanjutkan kepada mahasiswa. Cara yang lain adalah 5W. Ini paling sederhana menurut saya, yaitu hanya selalu mengajukan pertanyaan mengapa. W1, W2, W3, W4, W5, dan biasanya setelah W5 itu akan ditemukan jawaban, di mana jawaban itu kalau kita tanyakan W-nya lagi, biasanya sudah sulit untuk kita melanjutkan karena atau deskripsi selanjutnya itu. Maka itulah yang menjadi root cause, itulah yang menjadi akar masalah itu. Ya contoh, 5W ini biasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari menurut saya. Contohnya saja, orang di rumah, ya, misalnya istri, ya, kalau sudah punya istri, Pak, lutut saya cedera, nah itu masalah itu. Lalu akan kita menanyai, mengapa kok bisa cedera, jatuh. Ya, lalu W kedua, mengapa bisa jatuh? Lantainya licin. W ketiga, mengapa lantainya licin? Pipa ledek yang ada di sudut rumah itu tampaknya bocor. Mengapa bisa kok pipanya bocor? Ternyata di situ ada sambungan, di mana sambungannya itu sudah mulai berkarat ataukah rusak. Kenapa bisa berkarat atau rusak? Selama sudah lama tidak di maintenance atau diperbaiki. Nah, di sini akarnya apa? Pipa itu lama sudah tidak di maintenance. Itu yang menjadi akar masalah dari permasalahan lutut istri tadi yang cedera itu. Nah, kalau ini kita bawa ke dalam identifikasi masalah mahasiswa kita, itu juga bisa dilakukan. Misalnya yang banyak saya contohkan, kemandirian belajar siswa kita rendah. Mengapa? Ya, misalnya dikatakan bahwa anak itu selalu bergantung pada guru dan temannya. Mengapa dia selalu bergantung? Dan seterusnya, sampai mungkin ditemukan akarnya itu ada mungkin saja model, mungkin saja metode, mungkin saja teknik dan sebagainya. Nah, Bapak dan Ibu, dari sekian ini, nah, yang lalu yang saya contohkan dan saya berikan kepada mahasiswa adalah model seperti ini. Ya, saya tidak tahu model apa, tetapi boleh juga dikatakan ini ya model logika kah, sebab akibat atau apa. Di mana kemandirian belajar yang menjadi masalah ini saya letakkan pada titik sentral, dan ada beberapa faktor penyebabnya berdasarkan hasil eksplorasi. Jadi di LK, maaf Bapak Ibu, saya kembali di LK ini kan ada beberapa penyebab: kedisiplinan, tanggung jawab, percaya diri, inisiatif, minat, dan seterusnya. Semakin banyak hasil eksplorasi penyebab masalah, maka tentu saja akan nanti semakin memudahkan mahasiswa untuk menentukan akarnya. Nah, hasil eksplorasi inilah yang saya letakkan di sekitar pusat
dari masalah, yaitu kemandirian belajar siswa rendah. Jadi ini ada percaya diri, tanggung jawab, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, fasilitas belajar, materi tidak menarik, model pembelajaran guru, metode. Nah, tentu kita pasti paham Bapak Ibu bahwa antara faktor penyebab yang satu dengan yang lainnya itu adalah saling mempengaruhi atau ada yang menjadi penyebab ataukah sebab akibat. Nah, contohnya, jadi sebelum melangkah pada aktivitas berikutnya untuk menentukan dengan cara ini, maka kita harus melihat apakah jangan-jangan ada di antara penyebab itu yang kemungkinan nantinya memang sulit untuk diatasi. Misalnya fasilitas belajar. Ya. Fasilitas belajar. Maka jika jangan-jangan ini nanti menjadi akar, maka tentu akan sulit bagi guru untuk mengatasinya. Maka kita buang saja fasilitas belajar, kita tidak jadikan sebagai penyebab yang ada pada langkah ini. Begitu pula dengan lingkungan keluarga. Memang dari eksplorasi itu lingkungan keluarga juga menjadi faktor penyebab kemandirian belajar siswa rendah. Tetapi ini kan kalau ini yang dibawa untuk langkah berikutnya, bahkan jika tiba-tiba ini menjadi akar nanti, maka guru atau mahasiswa akan sulit untuk mengatasinya. Yang lain, mungkin saja lingkungan sekolah. Lingkungan sekolahnya tidak mendukung kemandirian belajar. Ya, tentu ini juga sulit diatasi. Lingkungan sekolah kumuh. Lingkungan sekolah misalnya tidak ada ruang untuk beraktivitas, kadang mungkin diatasi oleh mahasiswa kita. Nah, hal-hal yang tidak berkaitan langsung dengan proses pembelajaran, tetapi berkaitan dengan fasilitas belajar, lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, itu kita buang, kita hilangkan. Nah, sekarang ini ada kekeliruan langsung muncul akar penyebab masalah. Nah, di sini mulailah kita menarik garis yang mana menyebabkan ataukah dari penyebab itu menyebabkan munculnya faktor yang lain atau masalah yang lain. Ya, sebagai contoh, metode kan akan menyebabkan munculnya rasa tidak percaya diri. Saya tarik garis ke situ. Metode bisa menyebabkan munculnya rendahnya minat. Kemudian kemampuan memecahkan masalah akan memunculkan rendahnya inisiatif siswa dan seterusnya. Dan kan mungkin juga akan terjadi ya seperti ini. Minat tadi sudah, teknik materi tidak menarik, kemudian teknik menyebabkan minat menyebabkan munculnya rendahnya kedisiplinan, ataukah kedisiplinan mungkin saja menjadikan tanggung jawab siswa rendah, tanggung jawab yang rendah memungkinkan rendahnya inisiatif dan seterusnya. Ini kita tarik terus garis, arahkan latih minta kepada mahasiswa antara faktor-faktor ini, tariklah garis yang mana menjadi penyebab dari penyebab yang lain. Nah, maka tentu saja akan ditemukan begitu banyak garis ataukah arah panah. Jadi arah panah itu misalnya metode mengarah ke materi tidak menarik. Ya, jadi boleh dikatakan metode menyebabkan materi itu menjadi tidak menarik. Kita tarik garis, minta mahasiswa menarik garis ke arah materi dan tidak menarik. Lalu materi yang tidak menarik apakah tidak menyebabkan munculnya masalah yang lain? Ya, misalnya minat belajar siswa adalah rendah dan seterusnya. Nah, begitu pula model. Kita coba materi mana tidak menarik. Model itu menyebabkan minat siswa tidak rendah.
model itu bisa mengakibatkan kemampuan memecahkan masalah siswa rendah. Metode, jadi menyebabkan metode yang dipakai guru tidak tepat ataukah tidak sesuai. Model juga bisa memungkinkan munculnya rasa percaya diri siswa, tidak munculnya rasa percaya diri siswa. Bisa juga berdampak pada tanggung jawab, kedisiplinan, dan materi. Nah, setelah itu tinggal kita menghitung yang mana dari faktor ini paling banyak arah panahnya menuju ke faktor yang lain, maka boleh itulah yang kita sebut sebagai akar penyebab masalah. Kalau yang saya contohkan di sini, ya ternyata model pembelajaran yang digunakan guru inilah yang paling banyak menimbulkan ataukah memunculkan masalah pada aspek-aspek yang lain, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 arah panah menuju ke yang lain. Maka boleh dikatakan atau bisa disimpulkan bahwa model pembelajaran yang digunakan guru inilah sebagai akar penyebab masalah dari kemandirian belajar siswa rendah. Inilah yang menurut saya cara yang sederhana sebenarnya, tetapi tentu saja cara seperti ini kalau Bapak dan Ibu mau menambah menjadi sedikit lebih membuat siswa lebih beraktivitas lebih banyak lagi, maka tentu metode menyebabkan apa dan seterusnya itu bisa melalui kajian literatur. Tanggung jawab, antara tanggung jawab dengan kedisiplinan, mana yang berpengaruh, apakah kedisiplinan berpengaruh terhadap tanggung jawab ataukah tanggung jawab terhadap kedisiplinan. Boleh kita lanjutkan seperti itu, tetapi tentu kita harus pertimbangkan persoalan waktu. Karena jika semua ini kita harus kaji literaturnya kembali, maka tentu saja butuh waktu yang lama dan tidak tertutup kemungkinan memang antara keduanya itu merupakan sebab akibat sebenarnya atau akibat sebab. Nah, setelah itu maka tinggal kita menuliskan temuan mahasiswa itu pada LK 1.3 pada kolom ketiga. Nah, selanjutnya akar itu yang telah ditemukan harus dianalisis, harus diurai, harus dipaparkan lebih luas lagi bahwa mengapa kira-kira kok model pembelajaran itu yang bisa membuat ataukah menjadikan siswa itu menjadi kemandirian belajarnya itu tidak tumbuh atau berkembang dengan baik. Ya, dipaparkan model pembelajaran menggunakan guru akan menjadi salah satu faktor penyebab munculnya berbagai masalah, termasuk berkaitan dengan rendahnya kemandirian belajar, pemilihan dan penerapan model pembelajaran dan seterusnya. Nah, lalu dipaparkan kira-kira apa upaya yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan, ya salah satunya itu adalah dengan memilih model yang tepat. Dan terakhir mungkin ditutup, oleh karena itu guru perlu menyusun desain pembelajaran inovatif titik-titik. Ya, ini sebenarnya curi start. Karena kalau sudah menuliskan desainnya itu, maka itu sebenarnya sudah masuk kepada langkah berikutnya, yaitu pada pengembangan perangkat. Tetapi tidak apa-apa kalau mahasiswa kita menganalisisnya sampai di situ. Jadi itulah yang dimaksud sebenarnya analisis akar penyebab masalah. Jadi diuraikan, dipaparkan kira-kira mengapa model misalnya yang menjadi akar penyebab masalah. Nah, setelah ini diselesaikan oleh Bapak dan Ibu, yaitu LK 1.3 akar penyebab masalah, analisis akar penyebab masalah telah diisi
diselesaikan oleh mahasiswa, yaitu pada hari ke-12. Maka selanjutnya pada hari ke-13 tentu saja mempresentasikan hasil pengelompokan penyebab masalah yang telah diidentifikasi, yaitu tagihan LK 1.3. Kemudian hari ke-14 menentukan kesesuaian antara masalah, identifikasi dengan akar penyebabnya. Lalu ingat Bapak Ibu, pada hari ke-14 tadi kan ada 6 masalah yang diidentifikasi, 6 masalah yang dicari akar masalahnya. Pada hari ke-14 mahasiswa kita tinggal memilih dari ke-6 itu menjadi memilih 4 dari 6 mana kira-kira kelompok ataukah masalah yang paling sesuai dengan tugas keseharian guru dan akar penyebabnya. Jadi ada 2 yang dibuang. Dengan pertimbangan tentu saja kita sampaikan, pilihlah masalah yang memang masalah yang betul-betul real, sering terjadi dalam proses pembelajaran di kelasnya. Pilihlah masalah yang memang kemungkinan nanti memungkinkan dengan mudah ataukah tidak terlalu rumit untuk diselesaikan, terutama penentuan solusinya. Hanya memang untuk kategori 2 pilihannya tidak banyak, hanya 2 yang bisa diabaikan, berbeda dengan kategori 1. Di antara 6 itu mereka hanya memilih 2. Nah, apa tagihannya? Tentu saja LK 1.4, yaitu masalah terpilih yang akan diselesaikan, di mana akan seperti ini, yaitu masalah terpilih yang akan diselesaikan akar penyebabnya. Tentu ini mudah karena tinggal memindahkan dari LK 1.3 berdasarkan pilihan dari 1 sampai 6. Inilah yang dipindahkan pada LK 1.4. Karena pilihan 1 sampai 4 ini adalah merupakan fokus yang nantinya untuk dieksplorasi alternatif solusinya. Dengan kata lain, disampaikan kepada mahasiswa bahwa masalah yang dipilih, akar penyebab masalah yang telah ditetapkan, itulah nanti yang akan dicarikan solusinya pada langkah berikutnya, yaitu pada pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi ini tinggal kita salin dari LK 1.1, identifikasi masalah, kolom ketiga. Lalu akar penyebab masalah disalin dari LK 1.3 yang merupakan masalah yang telah dipilih, yaitu penentuan penyebab masalah juga berada pada kolom ketiga. Jadi contohnya adalah seperti ini. Ya, yang saya pilih misalnya masalah 1 kemandirian belajar. Ini berada pada masalah 1 berkaitan dengan pada pedagogi. Siswa pada umumnya kesulitan memahami materi. Ini ada pada masalah kedua. Relasi interaksi antar siswa, ini masalah kelima kalau tidak salah. Siswa sering mengalami miskonsepsi, masalah ke-6. Lalu akar penyebabnya, saya contohkan akar penyebab 1, 2, lalu yang ketiga dan seterusnya. Nah, ini disalin dari LK 1.1 sama tadi, lalu sedangkan akar penyebabnya disalin dari LK 1.3 pada kolom ketiga. Penilaiannya Bapak Ibu, saya kira sama yang lalu, bahwa untuk pendalaman materi ini, penilaian proses pembelajaran bobot 40, produk pembelajaran bobotnya 40, penilaian tingkat kehadiran bobotnya 20, total 100. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan pada malam hari ini paling tidak bisa membantu Bapak dan Ibu untuk melaksanakan aktivitas mulai besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sam. Saya kira